Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rono Gunawan dengan NRP 184010016. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Yang dimana soal ujian akhir semester ini terdapat 4 soal. Yang 2 soal pertama dijawab dengan tulis tangan, dan 2 soal terakhir dijawab dengan bentuk video seperti sekarang yang saya lakukan ini. Ya, langsung saja ke soal yang di 2 terakhir itu. Yang pertama, jelaskan mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja SDM penting dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan. Jawabannya itu karena evaluasi atau pengukuran kinerja SDM itu bertujuan untuk memberikan feedback kepada pegawai untuk memperbaiki tampilan kerjanya dan produktivitas organisasi. Dan secara khusus dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai untuk promosi, kenaikan gaji, pendidikan, latihan, atau lain sebagainya. Setelah melakukan evaluasi kinerja pegawai pun, si pegawai itu tahu apa kekurangan yang dia miliki dan apa yang harus dia lakukan untuk menutup kekurangannya untuk mencapai reward yang diinginkannya. Contohnya, kenaikan gaji pegawai. Kenaikan gaji pegawai itu biasanya didasari dengan hasil kerja pegawai tersebut dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, dalam rentang waktu 1 tahun, pegawai A sudah memperlihatkan kinerjanya meningkat dalam waktu 1 tahun pekerjaannya dibandingkan dengan awal dia bekerja. Dengan begitu, perusahaan mungkin akan mempertimbangkan pegawai A itu untuk mendapatkan kenaikan gaji yang dia dapat per bulannya itu. Nomor 4 itu soalnya jelaskan tahapan apa yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Nah, tahapan-tahapan itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Sebagaimana kegiatan biasanya, penilaian kinerja ini juga mempunyai suatu perencanaan di awalnya. Biasanya dilakukan pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depannya. Tahapan ini diambil dalam upaya untuk penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya dan kompetensi apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan terhadap karyawannya. Selain itu harus dipertimbangkan juga hal-hal apa yang menjadi standar acuan dalam penilaian kinerja agar penilaian kinerja itu mendapatkan nilai yang ideal. Untuk mencapai penilaian yang ideal itu, maka penilaian itu sendiri juga harus bersifat objektif. Penilaian yang objektif ini adalah berdasarkan standar-standar yang sudah disetujui dan nilainya sesuai dengan tingkat pencapaian. Tahap yang selanjutnya atau tahap yang kedua adalah tahap penyusunan data dan bahan. Setelah perencanaan yang sudah matang tadi, maka selanjutnya adalah penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lainnya harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan suatu rujukan dari pihak penilai seperti manajer, pimpinan, atau kepala divisi, dan lainnya untuk dilakukan diskusi bersama dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Lalu tahap yang ketiga itu adalah pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap yang pamungkas dengan melakukan pemantauan secara ongoing atau secara berkelanjutan, dan perusahaan itu mendapatkan umpan baliknya sendiri yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan itu. Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan atau setengah tahun. Proses umpan balik ini dilakukan berupa pemberian coaching dari atasan kepada karyawan. Tahap yang keempat itu adalah penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya itu harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens yang mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Para penilai atau pemimpin harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Lalu tahap yang terakhir adalah pembuatan laporan hasil. Setelah langkah semua dilakukan, langkah 1-4 tadi, termasuk mereview hasil penilaian, langkah terakhir adalah pembuatan laporan. Laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Sekian video yang saya sajikan, sudah menjawab nomor 3 dan 4 pada soal ujian akhir semester tersebut. Sekian.
Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.